Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Mrs. Yanti, and this is chapter 1, talking about self. Nah, kita hari ini akan belajar tentang cara memperkenalkan diri dan orang lain. When do you usually need to introduce yourselves? Jadi kapan nih kita biasanya memerlukan untuk memperkenalkan diri kepada orang lain? Kita simak ya. Biasanya kita akan memperkenalkan diri kita ketika the first in a new environment. Ketika kita berada di lingkungan baru, misal kita pindah rumah dan juga pindah tempat kerja dan lain sebagainya. The second in a meeting. Biasanya dalam satu pertemuan, sebelum kita membahas tentang pertemuan itu, kita juga memperkenalkan diri kita. Selanjutnya, in a presentation. Nah, biasanya ketika kita akan presentasi di sekolah, nanti ke bagian apa, biasanya kita juga memperkenalkan diri kita. Next, in writing letter or email. Nah, biasanya ketika kita juga mengirimkan satu pesan kepada orang yang baru kita kenal, memperkenalkan diri dalam bentuk tulisan. Jadi selain memperkenalkan diri secara lisan, secara langsung, ada juga memperkenalkan diri dalam bentuk tulisan, yaitu ada letter, surat yang biasa, atau juga email elektronik, ya, surat elektronik. Ada juga fulfilling a form, mengisi kebutuhan, entah itu kita mengisi sendiri atau ditanya oleh petugasnya, begitu. Nah, ini ada beberapa greetings yang bisa dipakai ketika situasi formal and informal. Nih, ketika formal ada hello, jawabannya hello, good morning, ini sesuaikan dengan waktu, jawabannya sama. How are you? Jawabannya I'm fine. Ini kalau informal boleh hi, what's up? Jawabannya it's incredible dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Jadi nanti kita paskan situasinya formal atau informal. Formal biasanya situasi yang mengharuskan kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. Kalau informal lebih ke bahasa-bahasa yang lebih friendly atau lebih dekat, seperti itu. Ya, untuk yang pertama kita akan memperkenalkan diri sendiri. Boleh pakai my name is or I am, may I introduce myself, atau I like to introduce myself. Nah, banyak ya. Untuk yang pertama kita akan lakukan adalah kita bisa menyebutkan nama diri sendiri atau juga langsung izin. Bolehkah saya memperkenalkan diri saya sendiri dan lain sebagainya. Next, apa sih yang harus disampaikan ketika memperkenalkan diri? Boleh ada name, boleh age, umur, address, alamat, occupation, pekerjaan kita, hobi kita, family, keluarga kita. Boleh contohnya seperti ada my name is atau I am, you can call me, panggil saya siapa, I am bla bla bla, berapa usianya, I was born in, ada I was born on. Kalau I was born in, ini menunjukkan tempat lahir kamu. Kalau I was born on, ini harus diisi dengan tanggal lahir kamu. I'm originally from, biasanya ini menunjukkan kamu berasal dari mana. Misal kamu dari orang Jakarta tapi sekarang tinggalnya di Palabuhan Ratu, nih pakai I now live in. Terus I am a di sini menunjukkan occupation kamu atau kamu sebagai apa. Jadi kalau kamu memperkenalkan diri, jadi I am a student, saya seorang pelajar. Hobi boleh disebutkan di situ. Kalau di family kamu bisa menyebutkan saudara ataupun juga orang tua, ya. Hanya yang general saja. Selain kamu memperkenalkan diri kamu sendiri, pasti kamu juga akan ada fase di mana kamu akan introducing others, memperkenalkan orang lain. Nih, boleh dengan awalan hi everyone, this is Eva. Nih, nyapa dulu teman-teman bahwa ini teman kita loh, Eva, teman
May I introduce Eva to you? Bolehkah saya memperkenalkan Eva kepadamu? It's an honor for me to introduce Eva. Nah, ini biasanya dipakai ketika formal atau memperkenalkan orang yang sangat kita hormati. Misal orang yang lebih tua dari kita, memperkenalkan guru kita, memperkenalkan atasan kita, dan lain sebagainya. Ada lagi, this is Eva, my best friend. Ya, ada lagi, if you wonder who is she, let me tell you, this is Eva. Nih biasanya ada teman-teman nanya, itu siapa sih, itu siapa, yang penasaran. Nah, boleh pakai kata if you wonder who is she, let me tell you, this is Eva. Oke, you got it guys? Nah, nih sama kayak tadi, gimana kamu memperkenalkan diri kamu sendiri. Nah, kalau memperkenalkan orang lain ini nanti tentunya ketika kamu my name, memperkenalkan apa yang ada di diri kamu, nah nanti kata gantinya akan berubah. Biasanya kalau untuk perempuan akan berubah menjadi she, kata gantinya. Dan untuk laki-laki akan menjadi he. Ya, nanti kita akan perdalam lagi, ada kata ganti untuk orang, ada kata ganti kepunyaan dan lain sebagainya. Oke, ini sama saja kayak yang tadi, cuma diganti. Kalau tadi kamu memperkenalkan diri kamu dengan kata ganti my, I. Nah, kalau sekarang ini diganti dengan kata gantinya his, her, he, she. Nanti kita akan bahas di chapter selanjutnya. Ini ya perbedaannya ya. Untuk expression yang tadi sudah kita bahas, ada untuk ekspresi memperkenalkan diri sendiri, ada ekspresi untuk memperkenalkan orang lain. Hello, let me introduce myself. Hi, I would like to introduce myself. Allow me to introduce myself. Nih, untuk orang lain, let me introduce to you. I would like to introduce my friend to you. I would like you to meet bla bla bla. Nih, the other words atau the other sentence yang tadi. Nih, biasanya juga akan kalau kita tidak memperkenalkan diri sendiri, misal kita mau mengisi satu form, ditanya sama petugas, akan diminta detail information seperti may I have your name, nanti akan ditanya nama, atau juga bisa what is your name please, where are you from, sama where do you come from. Ini ada bedanya ya, dilihat. Kalau langsung where are you from, di situ memakai to be are. Ya, kalau misalkan di situ ada come, ada verb, kata benda, tentu harus dibantu dengan kata bantu kerja yaitu do. Where do you come from? Ya, gitu penggunaannya. Itu sama, menanyakan dari mana asalnya. Where do you live? Itu menanyakan di mana tempat tinggal. Can I have your phone number? Bisakah saya mempunyai nomor HP kamu? It would be nice if we exchange our number. Nih, kayaknya akan sangat menyenangkan kalau kita bertukar nomor handphone. Seperti itu. Nah, ada jawabannya nih, responding to detailed information. Jadi harus merespon atau bisa menjawabnya dengan I am, siapa namanya. Tadi my name is, tinggalnya di mana, I am from. Tadi kalau ditanya nomor handphone, sure, atau ini ya, this is my number, what is yours, tanya balik nomornya. Atau juga here is my number, call me anytime, silakan ini nomorku dan kamu bisa menelponku kapan saja. Next, nah biasanya ketika tadi ada yang membuka percakapan sebelum memperkenalkan diri, ini juga bisa nih menutup dari perkenalan atau perjumpaan dengan seseorang yang baru kita kenal. Bisa dengan goodbye, see you later, nice to meet you, I'm happy to talk you but I have to leave now, I have another agenda, may I permit myself now. Tuh, jadi saya senang bisa bertemu dengan kamu, tapi saya harus pergi sekarang. Terus saya punya agenda lain, bolehkah saya izin untuk pergi sekarang? Gitu ya. Jadi ada tata krama juga, ada tata cara juga ketika kita berkenalan dengan orang yang baru. Kalau udah kenalan mau pergi ya harus pakai juga bahasa-bahasa yang pas.
Nah, next, kalau kita mau mengucapkan terima kasih, nih ada bahasanya atau kalimat-kalimatnya yang dipakai. Thanks a lot, thanks a bunch, thank you for your help, thank you. Ya, ini semua jawabannya terima kasih. Kalimat terima kasih. Jawabannya boleh you are welcome, boleh anytime, boleh never mind, boleh my pleasure, boleh don't mention it. Ya, silakan boleh dipakai dan dipraktekkan dalam keseharian sehari-hari. Ya, atau juga kita bisa mengekspresikan ya ketika seseorang udah memperkenalkan dirinya, kita boleh menanggapinya dengan nice to meet you, senang bertemu denganmu, happy to meet you, or how do you do. Nah tadi ya udah ini kalau lab taking udah, dan ini juga tadi kalau udah selesai permit boleh dipakai lagi yang tadi goodbye, bye, see you later, dan I have to go bla 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 dan lain sebagainya. Well guys, kita akan praktis dialog 1 sama dialog 2 ini tentang memperkenalkan ya diri sendiri dan juga memperkenalkan yang lain teman-temannya. The first, Mawar meets a new friend on her way to school. Kata Mawar, "Hi, I'm Mawar from class 10 Science 1. May I know your name please?" Nah, Ines nih teman barunya. "Hi Mawar, I am Ines from class 10 Social Science 2. Kata Mawar, "It is a pleasure to meet you Ines." Kata Ines, "Pleasure to meet you too Mawar." Cukup ya segitu, itu perkenalan diri sendiri. Coba kita akan lihat perkenalan ya. Mawar ketemu dengan temannya, memperkenalkan temannya, ya ini Bagus. Mawar and her classmate Bagus are on their way to the canteen. They meet Ines. Then Mawar introduced her to Bagus. Kata Mawar, "Hi Ines, how are you doing?" Kata Inesnya, "Hi Mawar, I'm fine, thanks. You?" Kata Mawar, "Great, thanks. By the way, please meet my classmate Bagus." "Bagus, this is Ines from class 10 Social Science 2. Kata Bagusnya, "Hi Ines, nice to meet you." Kata Inesnya, "Nice to meet you too." Jadi ada yang memperkenalkan langsung, ada yang diperkenalkan. Bisa ya. Nah di situ banyak sekali kata ganti. Kita akan pelajari setelah ini di next video. Nah teman-teman, seperti yang Mrs. Yanti bilang tadi, kita bisa memperkenalkan diri sendiri secara langsung dengan lisan kita, atau juga memperkenalkan diri dalam bentuk teks. Nah ini bentuknya surat atau electronic mail, surat elektronik. Kita akan lihat di sini. "Hi Berlina, you must be very surprised on receiving my email. I'm sure you never imagined that there is a stranger who writes an email to you. I hope this email won't bother you. Berliana, I know your name from an article in Athens magazine, Pioneer. You wrote about your experience when starting your online business of selling dresses, shoes, and accessories for women. It really inspires me. You know, I really want to be like you, running my own business in young age. I'd like to start my online fashion business, but mine targets on men. Surely, it is different from yours. That's why I like to be your IPA. I hope you are willing to share your experience with me and teach me how to start a new business from zero to success. Allow me to tell you about myself. My name's Alpha Pradana Sakti. People call me Alpha. My mother, Mrs. Arumi, is a clerk, or my father, Mr. Effendi, is a teacher. I have a younger brother named Beta Pradana Utama. I study at SMK Wira Usaha Muda, majoring in fashion. You know, I like to be a famous designer. Berliana, I entered a competition to become an entrepreneur starter last month. Thank God, I'm the silver medalist
and received 5 million rupees as business capital. This achievement gave me more enthusiasm and confidence to start my own business. Hopefully, I can create job vacancies and reduce unemployment. Here read this email. I'd like you accept me as your email and be willing to give me tips to become a successful businessman. I can't wait to read your reply. Kind regards, Alpha. Nah, teman-teman semua, jadi di sini ada Alpha mengirimkan email kepada Berliana, seorang bisnismen ternama. Jadi dia ingin meminta tips kepada Berliana yang sudah sukses di bidang bisnis, dan di sini Alpha memberanikan diri untuk mengirim email kepada Berliana yang belum tahu Alpha sama sekali. Jadi di situ Alpha juga memperkenalkan diri, siapa dirinya, apa tujuan dia mengirim email kepada Berliana, ya. Setidaknya di situ kita bisa menggali informasi bahwa Alpha ini punya adik berapa, di mana, sekolah apa, passionnya apa, dan lain sebagainya. Bisa ya. Next, teks kedua ini juga merupakan satu contoh teks yang memperkenalkan diri sendirinya, seperti itu. Ini bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Coba belajar untuk reading masing-masing. Sama contohnya dengan yang tadi. Well, Miss Yanti mau bahas sedikit aja tentang ini. Ya, jadi email atau letter ini ya, ada persamaan nih antara katanya email dan juga letter. Dalamnya, bodinya, dan juga isinya. Jadi yang pertama di surat ini akan dibuka dengan salutation, jadi menyapa seperti hello, dear, dan lain-lain. Nanti akan ada bagian kedua yaitu the body of an email or letter. Jadi nanti di sini bodinya adalah menceritakan isi dari maksud yang akan disampaikan dari surat itu. Nah, the last is signature atau closing. Ada kind regards, best regards, love, lots of love, yours sincerely, yours faithfully. Bisa dan lain-lain nih. Kalau kita sebagai muslim bisa pakai assalamualaikum. Yang terakhirnya wassalamualaikum. Begitu ya. This is just for your information tentang struktur dari surat itu sendiri. Well, thank you very much for your full attention. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik materi hari ini, dan silakan bisa dipraktekkan. Kamu bisa memperkenalkan diri sendiri dan bisa try to introduce others, your friend maybe, your mother, and so on. Dan kamu bisa practice juga tadi ya untuk readingnya. See you on another material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.